Cerita Si Pohon. Episode 2. Pohon Indonesia sakit. Malam mulai turun di desa kecil itu. Langit membiru kelam, hanya dihiasi bintang-bintang lemah dan suara jangkrik yang terdengar seperti bisikan rasa putus asa. Cahyo, seorang anak muda dengan ribuan pertanyaan di kepalanya, berjalan pelan menuju pekarangan desa tempat pohon itu ada. Tepat di dinding pembatas pohon itu, Cahyo mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya ada di balik tembok ini. Pohon memang berbuah, tapi apakah benar-benar sehat? Dia bahkan tidak bisa melihat ada daun yang berguguran di sekitar pohon. Cahyo berdiri diam, menatap. Kalau ini pohon, gumamnya pelan. Kenapa semua disembunyikan? Lalu seolah ada suara yang berbicara, bukan suara manusia, tapi suara sang pohon itu sendiri, lemah, serak, dan getir. Suara ini tak bisa didengar oleh Cahyo. Aku bukan cuma pohon, aku adalah Indonesia. Akar-akarku adalah Pancasila, dasar dari segalanya, katanya para sarjana hukum. Tapi sekarang, aku tak lagi menyatu dengan tanah. Ronggaku dibiarkan terbuka, dan rayap-rayap itu, mereka bukan musuh luar, mereka lahir dari dalam tanah yang kalian cemari sendiri. Suara itu berhenti sejenak. Cahyo menunduk, menyentuh tanah, kering, retak. Batangku adalah undang-undang dasar. Harusnya kokoh, harusnya tegak. Tapi sekarang, mereka hanya tempel tambal dari satu amandemen ke amandemen lain. Tambalan itu tidak menyembuhkan, malah mempercepat keruntuhan. Angin bertiup pelan. Selotip pada batang pohon bergetar. Ranting-rantingku dulu besar. Mereka adalah undang-undang, tapi sejak batangku melemah, ranting pun mulai dipatahkan semaunya. Ada yang dibengkokkan, ada yang dijadikan alat. Lalu ranting kecilku, peraturan pemerintah, mereka seharusnya tetap kokoh, tapi sekarang justru jadi penopang utama, dipaksa menahan beban yang seharusnya ditanggung batang. Mereka gemetar, hampir patah. Cahyo mencoba menatap ke atas, ke daun-daun yang dirasanya aneh, seperti bukan warna hijau asli daun, melainkan daun plastik yang sengaja dipasang. Tapi karena jaraknya jauh, dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Dan daunku adalah perda, daun paling dekat dengan rakyat. Tapi karena tak ada cahaya, tak ada unsur hara, mereka pun layu duluan. Mereka disalahkan atas kerontokan, padahal yang mati duluan bukan mereka, tapi akarku, akar yang disembunyikan. Cahyo menarik napas dalam. Pohon berkata dalam sunyi, tapi tak ada yang mau bicara soal akar, karena bicara akar berarti bicara dasar, bicara kesalahan sejak menanam. Dan mereka yang menanam aku dulu tak mau disalahkan. Saat ini, kalaupun ada yang bicara, pasti bicara tentang daun, ranting, buah. Cahyo menggenggam segenggam tanah. Ia tahu pohon ini dalam kondisi tidak baik-baik saja. Satu-satunya cara yang bisa dia lakukan adalah merobohkan dinding beton yang memagari pohon untuk melindungi keadaan yang sebenarnya. Aku bukan tak bisa berbuah, aku hanya tak diberi kesempatan hidup. Yang mereka lakukan cuma tempel daun plastik, gantung buah dari supermarket, lalu berkata, "Lihat, masih sehat. Masih bisa panen 2045. Padahal aku bahkan tak lagi bisa bernapas." Cahyo pun kemudian memiliki ide. Dia berlari menuju rumahnya, mengambil tangga untuk memanjat tembok. Malam itu, dia tidak mau lagi menunda waktu.